Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nurpuji Astuti. Saya di sini akan mempresentasikan saham yang sudah saya pilih, yaitu PT Aneka Tambang atau Antam. Sejarah singkat. Kegiatan usaha perseroan telah dimulai sejak tahun 1968. Ketika perseroan didirikan sebagai badan usaha milik negara, melalui merger dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Boksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Sikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan dan proyek Beptom. Perseroan didirikan dengan nama Perusahaan Negara atau PN Aneka Tambang. Perubahan PN Antam menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974. Kemudian di tanggal 21 Mei 1975 dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penetapan modal perusahaan perseroan. PT Aneka Tambang ini menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Aneka Tambang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam surat keputusannya. Kemudian di tahun 1997, perseroan ini menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Aneka Tambang ini tidak hanya mencatatkan sahamnya itu di Bursa Efek Indonesia, tetapi juga mencatatkan sahamnya itu di negara asing seperti Australia dengan status Foreign Exchange Entity. Kemudian ada juga profil perusahaan. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah dan publik dan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini didirikan sejak 5 Juli 1968 dengan memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Untuk PT Aneka Tambang ini tidak hanya memproduksi emas saja, tetapi juga memproduksi biji nikel kadar tinggi, biji nikel kadar rendah, ferronikel, perak, dan boksit. Selain itu, Antam juga melayani jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Nah, di sini saya juga menambahkan beberapa anak perusahaan PT Antam. PT Indonesia Coal Research ini di Indonesia, dan ada juga PT Cibaliong Sumber Daya, dan juga ada di Australia yaitu Asia Pacific Nickel. Tanggal initial public offering itu kapan sih perusahaan menjual sahamnya pertama kali ke publik, yaitu pada tanggal 27 November 1997. Jumlah saham beredar 24,3 M lembar. Pemegang saham di atas 5%, 65% itu dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, dan untuk sisanya 35% itu dimiliki oleh masyarakat. Subsektor logam dan mineral, kapitalisasi yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang itu sebesar 56,95 triliun. Perbandingan sektor pertambangan, saya di sini membandingkan PT Aneka Tambang itu dengan PT Vel Indonesia, PT Timah, dan PT Kapuas Prima Qual. Data rasio perusahaan sektor pertambangan. Jenis rasio yang pertama ada ROE, Return on Equity. Jika nilai ROE itu semakin besar, berarti menandakan bahwa perusahaan itu baik. Di sini Antam memiliki nilai yang paling tinggi ya, yaitu sebesar 6,4%. Kemudian yang kedua ada DER, Debt to Equity Ratio. Rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas. Jika nilai DER-nya itu kecil, berarti menandakan perusahaan itu bagus. Di sini Antam juga mempunyai nilai DER yang kecil, sebesar 66,65%. Yang ketiga ada PER, Price Earning Ratio, perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Jika nilai PR-nya itu lebih kecil, berarti menandakan perusahaannya itu semakin baik. Antam juga memiliki nilai PR yang kecil juga, sebesar 49,13. Yang keempat ada Price to Book Value Ratio.
Jika nilai PBVR-nya itu lebih kecil, berarti menandakan perusahaannya itu lebih baik juga. Kemudian ada dividend yield. Di sini Antam memiliki nilai sebesar 0,71%. Kemudian ada analisis ranking. Saya di sini menganalisis rankingnya PT Antam Aneka Tambang dengan PT Kapuas Primaqual. Di sini PT Aneka Tambang memiliki ranking pertama. Bisa dilihat ini untuk analisis rankingnya. Kenapa ya Antam begitu populer di kalangan investor? Apa saja keunggulan yang dimiliki? Pertama, Antam lebih terpercaya. Produk emas batangan dari PT Aneka Tambang ini juga berkualitas ekspor. Bahkan mereka memiliki konsumen yang loyal di Eropa dan Asia. Oleh karena itu, kita tidak perlu meragukan lagi kualitas dan logam mulia Antam ini. Kedua, PT Aneka Tambang adalah salah satu perusahaan yang sangat besar dan sudah terjamin kualitasnya. Dan di depan tadi saya juga sudah menampilkan beberapa anak perusahaan dari PT Aneka Tambang ini. Yang ketiga, produk dari PT Aneka Tambang seperti emas batangan sering dicari atau dibeli oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, produk emas batangan dari Antam ini juga mudah dicari karena biasanya itu dijual di kota-kota besar atau juga bisa beli online lewat website resminya PT Aneka Tambang. Bagaimana perusahaan dapat memperoleh nilai maksimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimiliki? Pembangunan kekuatan perusahaan menjadi dasar untuk menjamin profitabilitas yang bersifat jangka panjang. Melalui maksimalisasi output produksi, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya. Mempertahankan pertumbuhan melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, aliansi strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan dari sekedar menjual bahan mentah, dan beralih untuk lebih meningkatkan kegiatan pemrosesan. Melalui peningkatan perolehan pendapatan, kami dapat memastikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan masa depan, serta memberikan imbal hasil bagi pemegang saham melalui pembayaran dividen. Kemudian ada visi dan misi PT Aneka Tambang. Untuk visinya yaitu menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Misinya yaitu menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Kedua, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Keempat, meningkatkan kompetisi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kemudian saya juga menambahkan Board of Commissioners. Komisaris utama yaitu Agus Surya Bakti. Komisarisnya ada 5 ya di sini. Pertama Bambang Sunarwibowo, kedua Gumilar Rusliwa Somantri, ketiga Anang Sri Kusuwardono, keempat Dadan Kusdiana, kelima Arif Baharudin. Direktur utamanya Dana Amin. Untuk direkturnya ada 3, Risono, Luki Setiawan Suardi, dan Anton Herdianto. Untuk shareholder composition-nya di sini untuk 65%-nya itu dimiliki oleh PT Indonesia Asan Aluminium dan sisanya 35% itu dimiliki oleh masyarakat. Di sini saya juga menambahkan analisis keuangan. Ada balance sheet untuk 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2016 sampai 2020. Bisa kita lihat di sini untuk asetnya, PT Aneka Tambang itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Walaupun di tahun 2019 itu mengalami penurunan, tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan. Berarti ini menandakan bahwa PT Aneka Tambang itu perusahaan yang cukup baik. Kemudian ada income statement juga. Di sini ada revenue ya.
di setiap tahunnya itu meningkat, berarti ini menandakan perusahaannya bagus. Di sini saya juga menambahkan berita tentang PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang ini mengalokasikan belanja modalnya sebesar 2,84 triliun untuk pengembangan usahanya. Dan PT Aneka Tambang ini meraih laba sebesar 1,41 triliun di tahun 2020. Laba PT Aneka Tambang ini tumbuh 170% dibandingkan periode tahun 2019 sebesar 521,90 miliar. Kemudian saya juga menambahkan berita bahwa harga saham Antam dalam 3 bulan meroket 3 kali lipat lebih. Pada tanggal 8 Oktober, harga penutupan saham Antam masih diperdagangkan di level Rp720 per lembar saham. Kemudian, di bulan November 2020, harga saham ini naik cukup signifikan ya, yaitu di level 1.240 per lembar saham. Dan berselang 1 bulan setelahnya, pada bulan Desember 2020, harga saham ini juga naik, tetapi tidak sesignifikan pada bulan Oktober ke bulan November, yaitu sebesar 1.285 per lembar saham. Harga saham tersebut naik turun hingga menjelang tutup tahun. Jaga kelestarian lingkungan, Antam meraih peringkat proper 2020. PT Aneka Tambang kembali meraih peringkat proper dalam pengelolaan lingkungan hidup 2019-2020. Grup Antam ini meraih 1 peringkat hijau dan 6 peringkat biru pada peringkat proper 2020. Direktur Operasi dan Produksi Antam Hartono mengatakan peringkat proper yang diraih oleh unit bisnis dan entitas anak Antam merupakan refleksi atas komitmen perusahaan untuk terus berupaya memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Antam tidak hanya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi juga melakukan beragam upaya lain seperti efisiensi energi, penurunan emisi, melakukan inovasi pengelolaan limbah, menjaga keanekaragaman hayati, perencanaan pasca tambang yang baik, serta pengelolaan program CSR. Di sini saya juga menambahkan penghargaan dan sertifikasi. Untuk penghargaan yang pertama, Rapat Koordinasi Nasional Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi. Kedua, ada juga BUMN Markets Award 2019. Yang ketiga, Investor Award 2019. Best Listed Company Sektor Pertambangan. Yang keempat, Indonesia Most Innovation Business Award 2019 dengan perusahaan inovatif dalam pengembangan produk dan bisnis logam mulia kategori pertambangan logam dan mineral. Pertama, sertifikasi Quality Management System. Kedua, ada sertifikasi dari Dubai Metal and Commodities Center. Ketiga, akreditasi laboratorium penguji sesuai standar ISO yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Keempat, akreditasi dari London Bullion Market Association. Kesimpulan, PT Aneka Tambang mempunyai beberapa anak perusahaan beserta dengan penghargaan dan sertifikasi yang sudah diraih selama ini. Saham Antam sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Secara jangka panjang, produksi dan volume penjualan akan meningkat walaupun tidak terlalu signifikan. Selain beroperasi di Indonesia, Antam juga memiliki pelanggan di Eropa dan Asia. Antam telah membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional karena luasnya wilayah eksplorasi berlisensi perusahaan serta sahamnya besar untuk mengembangkan tubuh biji geologi menjadi pertambangan yang menguntungkan. Setelah melihat analisis perusahaan Antam dari tahun ke tahun yang mengalami tren positif dan perlahan mulai naik, ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor agar bisa menggunakan uangnya untuk berinvestasi pada perusahaan ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.